Coffee Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Segar-segar luwak white coffee. Luwak White Coffee Sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula. Nyaman diminum. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Yuk cobain CDA Fish and Chicken Nugget yang membuatku selalu ketagihan. Tasty combo, crispy, tasty. Mau. Kalian mau? Silahkan dicoba. CDA Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan dalam satu gigitan. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. SC Telstar siap memberikan kejutan pada Eredivisie pekan ini saat berjumpa Fortuna Sittard bertumpu pada sang playmaker Patrick Brouwer yang akan mengadu ketajaman dengan striker tim tamu Mohamed Ihak Tarak yang bertekad mempermalukan tuan rumah. Eredivisie SC Telstar versus Fortuna Sittard Minggu 14 September pukul 9:30 malam live di Kompas TV. Luwak White Coffee Sugar dulu. wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, 6 lembaga independen nasional bidang hak asasi manusia sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan yang terjadi akhir Agustus sampai awal September 2025. Selain bertugas untuk mengumpulkan fakta terkait korban jiwa ataupun luka-luka, penangkapan sewenang-wenang dan kerugian yang dialami para korban, tidak tertutup kemungkinan tim ini akan mengungkap dalang kerusuhan. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya. Sebelumnya, Presiden Prabowo setuju pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kerusuhan di balik aksi demo pada akhir Agustus yang menewaskan 10 orang. Usai bertemu dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo memberikan lampu hijau untuk dibentuknya tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya.
Wakil Menteri HAM Mugianto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah merespons berbagai tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Menurutnya, tim monitoring khusus Kementerian HAM sudah mengumpulkan laporan dari berbagai daerah terkait unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Ia menambahkan, persetujuan Presiden soal pembentukan tim investigasi menunjukkan Presiden serius menuntaskan kasus ini. Ketika Presiden kemarin mengundang para senior kita dari gerakan Nurani Bangsa, menurut saya itu adalah persis merupakan keseriusan Presiden sampai beliau terbuka mengundang para tokoh bangsa, meminta masukan-masukan. Saya pikir itu sudah gestur yang luar biasa dari Presiden. 6 lembaga independen nasional bidang HAM sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan yang terjadi akhir Agustus sampai awal September 2025. Apa yang ingin diungkap oleh tim pencari fakta ini? Bagaimana publik mengawal tim ini? Kami bahas bersama Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM, dan Asa Kurota Aina, Wakil Ketua BMKM UGM. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM ya. Oke, siap. Pak Dawai, sebenarnya apa tapi bedanya TPF yang dibentuk oleh LNHAM dengan yang dibentuk oleh Presiden? Iya, ya Mbak Cindy, maaf ini putus-putus ya suaranya, jaringannya, tapi saya menangkap tadi pertanyaannya. Jadi yang pertama, kami sendiri belum tahu TPF yang akan dibentuk Presiden itu seperti apa, jadi kami belum tahu apa bedanya. Tapi yang pasti tim investigasi atau tim independen LNHAM ini sudah kami rencanakan itu jauh sebelumnya ya. 10 hari yang lalu kami sudah berembuk untuk membentuk tim independen pencari fakta ini gitu. Jadi sebenarnya bukan karena Presiden sudah menyetujui dibentuknya tim pencari fakta, kemudian kami membentuk, bukan seperti itu. Jadi kami sebenarnya lebih dulu, dan kalaupun nanti Presiden membentuk, kami kira kita bisa bersinergi nantinya antara tim pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden dengan tim yang dibentuk oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, tim independen, dan kami sebenarnya juga sebelum dibentuknya tim ini, masing-masing lembaga sudah bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta atas peristiwa yang terjadi di akhir Agustus dan awal September 2025 ini. Pak Dawai, tapi cara kerja Seperti dari itu. TPF LNHAM ini akan gimana? Siapa yang bakal diperiksa? Jadi gini, fokus kami kan mencari fakta, mengungkap fakta, tetapi selain itu juga kerangkanya kan kerangka hak asasi manusia ya, perspektifnya perspektif hak asasi manusia. Jadi bukan perspektif criminal justice system ya, tapi perspektifnya perspektif hak asasi manusia, artinya kami akan melihat apakah ada pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa itu, kemudian berapa banyak korbannya, kemudian apa saja hak-hak korban yang harus dipenuhi, dan tentunya kita akan merekomendasikan berbagai hal hasil dari temuan yang kami peroleh. Jadi stressing kami. Oke, kalau Asa, ini kan artinya sudah ada 2 tim yang dibentuk dari LNHAM dan satu lagi dari criminal justice system ya. Oke, Pak Dawai, kita ke Asa dulu. Kita ke Asa dulu ya, Pak Dawai. Asa, ini kan sudah ada 2 TPF. Yang satu memang kita masih nunggu dari Presiden mau kayak gimana bentuknya. Tapi Anda meyakini nggak 2 TPF ini akan bisa membuka kasus unjuk rasa ini secara lebih terang dan cepat? Ya, saya rasa tim pencari fakta ini menjadi salah satu harapan juga terhadap penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya di kerusuhan kemarin, dan juga saya cukup mengapresiasi ketika tim gabungan pencari fakta ini memang diinisiasi secara independen, bukan melalui Presiden, karena bagaimanapun juga langkah ini perlu cepat diambil, setidaknya merespon. Jangan sampai terlalu lama dalam pembentukannya sendiri gitu. Tapi Anda melihat perlu ada tenggat waktu artinya dari kerja TPF?
setidaknya itu perlu diberikan untuk menjamin bahwa pelaksanaan ataupun dalam TGPF ini bekerja itu on track dan itu kembali bahwa saya katakan tidak berlarut-larut gitu. Kalau Pak Dawai, tapi gimana kalau Anda bisa meyakinkan publik juga kalau TF ini tidak akan ada intervensi, akan bisa berkoordinasi dengan baik dengan semua institusi? Ya, itu yang kami harapkan, dan selama ini kan memang Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, LPSK, dan KND, ini kan lembaga-lembaga independen yang selama ini insya Allah kita masih bisa menghindar dari berbagai bentuk intervensi tersebut ya. Dan kami bekerja bersama-sama semata-mata untuk bagaimana kita bisa mengungkap kasus ini agar supaya berbagai rekomendasi nanti bisa kami lahirkan. Misalnya antara lain kalau itu untuk keperluan pemulihan korban, kita bisa berikan rekomendasi agar kebutuhan korban itu dipenuhi. Kerusakan-kerusakan fasilitas publik juga diperbaiki. Serta jaminan ketidakberulangan peristiwa yang sama di masa depan itu juga penting. Nah, oleh karena itu, dalam tim ini bekerja, kami juga tentunya berharap dukungan dan support juga, serta kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, kepolisian, TNI, dan berbagai pihak lainnya ketika kami membutuhkan data-data untuk keperluan pengumpulan fakta ini. Sehingga apa yang sesungguhnya terjadi di akhir Agustus dan awal September itu bisa kita ketahui secara terang benderang, dan oleh karena itu rekomendasinya diharapkan juga akan tepat gitu. Semua institusi sudah bilang siap buka akses untuk ya, LNH, sehingga untuk TPF, Pak? Tidak bias. Nah itu oleh karena itu kerjasama. Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak dan pada dasarnya sudah ada yang menyatakan siap untuk bekerja sama dengan kita. Tetapi kita tentunya akan lihat dalam prakteknya nanti akan seperti apa ketika kami membutuhkan data-data, apakah memang institusi yang bersangkutan misalnya membuka ruang ya untuk kami mendapatkan data-data tersebut misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga membutuhkan dukungan juga dari civil society, baik itu pendamping korban misalnya, atau mereka-mereka yang melihat mengetahui apa sesungguhnya terjadi di lapangan misalnya. Kami juga butuh itu informasi dari masyarakat civil society ini, sehingga data-data yang kita peroleh ini betul-betul berimbang gitu, tidak hanya berasal dari satu pihak saja. Jadi narasi yang muncul nanti adalah narasi yang betul-betul narasi yang objektif gitu, bukan narasi yang dicekokkan kepada masyarakat. Oke, Kira-kira narasi begitu. yang utuh. Nah kalau gitu, kalau Asa, gimana Anda dan teman-teman mahasiswa civil society yang lain akan memberi dukungan, mengawal agar hasilnya bisa terang benderang sesuai dengan apa yang dituntut oleh warga sipil? Ya, saya rasa saya secara pribadi sangat menyetujui dengan apa yang diucapkan Pak Dawai tadi, bahwa civil society pasti sangat bisa saya jamin akan mendukung apa yang TGPF ini akan lakukan, juga kerjasama dengan pihak-pihak yang lain sehingga tidak terjadi bias-bias tadi. Dan memang upaya ini memang cukup baik, dan juga saya sangat mungkin mendukung juga bagaimana rencana untuk melibatkan civil society sendiri dalam pengumpulan fakta itu sendiri. Oke, tapi kalau Pak Dawai sejauh ini TPF yang sudah bekerja, sudah ada temuan barukah yang bisa dibagikan, Pak? Sebenarnya temuan-temuan yang kami peroleh itu merupakan temuan-temuan yang sudah pernah disampaikan ya, misalnya jumlah mereka yang meninggal dunia akibat peristiwa ini, kemudian berapa jumlah mereka yang mengalami sakit, dan kemudian berapa yang ditahan di berbagai tempat, kemudian berbagai kerusakan. Tetapi kan kami masih memerlukan pendalaman-pendalaman terhadap beberapa kejadian di berbagai daerah, misalnya peristiwa pembakaran gedung DPRD di Makassar misalnya yang menyebabkan meninggalnya sejumlah orang. Tentunya kami masih butuh
data-data lebih lanjut ya. Kemudian juga kami bekerja di berbagai daerah karena itu kerjasama kami LNHAM ini sangat baik sekali karena memang LNHAM ini kan ada yang hanya punya perwakilan di beberapa daerah, tapi dengan kami bekerja sama, kami bisa menjangkau semua daerah yang terjadi kerusuhan pada waktu itu atau terjadi persoalan pada waktu itu. Pak Dawai, tapi kalau diharapkan memang, mohon maaf saya potong, tapi Pak Dawai kalau data dari Komnas HAM terakhir, berapa jumlah korban yang meninggal karena kekerasan, berapa korban luka akibat kekerasan, data-datanya bagaimana? Ya, yang kita peroleh untuk yang meninggal kan 10 orang ya. Sampai sekarang masih kami dapat data seperti itu, belum ada perkembangan. Kemudian yang luka-luka tersebar di berbagai daerah. Saya sendiri kurang pasti ya untuk jumlahnya. Tetapi data misalnya bukan hanya dari pihak masyarakat sipil yang luka-luka, tetapi juga ada dari pihak kepolisian misalnya yang dirawat dan lain sebagainya. Kami juga punya data dari teman-teman LPSK yang juga memiliki data tersebut. Jadi kami akan kombinasikan semua data ini sehingga menjadi data utuh yang terrekapitulasi secara baik, dan kami dalam bekerja akan menyampaikan setiap perkembangan ini kepada publik secara berkala. Jadi mudah-mudahan progres dari tim ini juga akan terlihat di dalam waktu-waktu yang akan datang. Tapi berangkat dari data korban luka, korban meninggal dunia itu Pak, TPF, apa yang akan dilakukan paling pertama, paling dekat dalam waktu dekat ini? Ya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita sebenarnya sudah mengunjungi ya dari pihak keluarga, dan juga kita ingin mendapatkan data yang sangat akurat terkait itu. Tetapi yang tadi yang kami sampaikan bahwa ini beberapa hal yang harus kami lakukan lebih lanjut adalah misalnya merekapitulasi dulu seluruh data yang kita punya. Kemudian nanti kita akan dalami lagi dengan memanggil berbagai pihak yang menurut kita memiliki informasi tentang itu. Jadi bisa juga mereka-mereka yang langsung terkait dengan kasus, atau memang mereka-mereka yang memiliki informasi terkait dengan misalnya ada yang menyampaikan bahwa serangan itu dilakukan secara terorganisir. Nah, ini kita juga kan perlu klarifikasi lebih lanjut ya terkait itu. Nah, apakah itu benar atau seperti apa misalnya. Jadi ini memang kita masih awal sekali, jadi belum bisa banyak yang kita sampaikan, tetapi rencana-rencana itu memang sudah kita susun untuk di hari-hari ke depan kita akan melakukan pendalaman lebih lanjut terlebih dahulu terkait dengan data-data yang kita punya. Oke, memang butuh waktu, tapi Asa, kalau dari teman-teman mahasiswa, apa yang paling diharapkan hasilnya? Anda mengharapkan hasilnya seperti apa? Rekomendasi cukupkah sebenarnya? Setidaknya apa ya, lebih ke kalau hasil itu pasti mungkin dari siapa yang memberikan apa temuannya ya Mbak, karena bisa dibilang bahwa sekalipun ini menjadi tim yang independen, tidak akan menutup kemungkinan akan tetap terjadi intervensi seperti itu. Nah, kemungkinan intervensi inilah yang sebenarnya memberikan tingkat kepercayaan itu sendiri. Oke, hasil yang transparan, independen untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Asa Kurota Aina, Wakil Ketua BMKM UGM, dan Pak Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Kami masih akan kembali dengan informasi. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam serangan udara Israel yang menargetkan pejabat tinggi Hamas di Doha, Qatar pada Selasa lalu.